Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dibagi atas 5, yaitu 1. Sistem informasi pengendalian inventory, 2. Sistem informasi produksi, 3. Sistem informasi keuangan, 4. Sistem informasi sumber daya manusia, dan yang kelima adalah sistem informasi pemasaran. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi informasi. Diawali dengan peralatan sederhana yaitu seperti bebatuan sebagai alat tulis. Setelah perkembangan zaman, mulailah manusia menggunakan lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan akhirnya menggunakan kertas. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan iptek, pada abad ke-19 ditemukan mesin ketik manual dan akhirnya komputer pada tahun 40-an. Selanjutnya, sejarah perkembangan perangkat keras. Menurut Blismer 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dengan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, literatur pembagian atau penggolongan komputer berdasarkan 4 hal, yaitu data yang diolah, penggunaan, kapasitas atau ukuran, dan generasinya. Pertama, berdasarkan data yang diolah dibagi atas 3, yaitu komputer analog, 2 komputer digital, dan yang ketiga komputer hybrid. Yang kedua, berdasarkan penggunaan. Yang pertama, komputer untuk tujuan khusus, dan yang kedua, komputer untuk tujuan umum. Yang ketiga, komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama, komputer mikro, yang kedua, komputer mini, yang ketiga, komputer kecil, yang keempat, komputer menengah, yang kelima, komputer besar, dan yang terakhir, komputer super. Selanjutnya, berdasarkan generasinya, yang pertama komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Yang kedua, komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai dengan 1964. Dan yang ketiga, komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1970. Dan yang keempat, komputer generasi keempat dari tahun 1970 sampai sekarang. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima. Selanjutnya, sejarah perkembangan perangkat lunak. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah seperti sambungan-sambungan kabel dalam komputer. Selanjutnya, hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Memiliki hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi, seperti di mana sistem informasi merupakan sisi permintaan atau demand, dan teknologi informasi merupakan sisi penawaran atau supply. Selanjutnya, konsep sistem informasi berbasis komputer. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah 1. Penghematan waktu, 2. Penghematan biaya, 3. Peningkatan efektivitas, 4. Perkembangan teknologi, 5. Perkembangan personal. Selanjutnya, sistem skema informasi berbasis komputer di organisasi. Selanjutnya, sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Sistem informasi pemrosesan transaksi, 2. Sistem informasi otomisasi kantor, 3. Sistem kerja pengetahuan, 4. Sistem informasi manajemen, 5. Sistem pendukung keputusan, 6. Sistem ahli, 7. Sistem pendukung keputusan kelompok, dan yang terakhir sistem pendukung eksekutif.
Selanjutnya, sistem informasi manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komponen manajemen: 1. Planning, 2. Organizing, 3. Direction, 4. Controlling, 5. Procurement, 6. Development, 7. Compensation, 8. Integrasi, 9. Training, dan 10. Evaluasi. Selanjutnya, ciri-ciri manajemen yaitu 1. Sebagai ilmu pengetahuan, 2. Suatu sistem, 3. Suatu fungsi, 4. Suatu proses, 5. Suatu profesi, dan yang terakhir suatu kumpulan orang-orang. Sarana manajemen: 1. Manusia, 2. Uang, 3. Materi, 4. Alat atau mesin, 5. Metode, 6. Pasar. Terakhir, komponen sistem informasi manajemen. That's caught in the crossfire.